Bismillahirrahmanirrahim. Qabail allati urida ila al-Islam, qabail bira-bira qabila allati kam urida kanten tawa akan aliyah ingatan si allati awal Islam. Qala dawu sebab sudi mansuri wa kanan alaikum man setengah saking wong yusamma kanten arani lana ke marang kita minal qabaili saya bira-bira qabila alladina yung akeh atom kana kani ing alladina sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala ngajak sabar Rasulullah ing alladina وأراد لنا وأكان سبق جنابي نفسه ونوائك جنابي عارف نفسه الذين يكون بنو عامر وكان ممن بنو عامر سبق بنو عامر ابن صعصعة ومحارب ابن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحليفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة والكلب والحمد بن كعب وهدرة والخصارمة والحضارمة فلم يستجيب من كأرى أن ينبهتني منهم سكن الذين صباحت الموسويجي nerangno dakwah kanjeng Nabi kepada kabilah-kabilah. Kanjeng Nabi menawarkan Islam nangoni kabilah-kabilah Arab. Di antara kabilah-kabilah yang diajak kanjeng Nabi masuk Islam bagaimana disebut kalau Imam Az-Zuhri ada beberapa yaitu Banu Amir ibn Sa'sa'ah, Muharib ibn Khasfah, Fazarah, Wasan, Murrah, Hanifah, Salim, Abbas, Banu Nasr, dan seterusnya. Ini di antara kabilah-kabilah yang ditawari kanjeng Nabi masuk Islam. Wahadil qabail taibkira bira-bira qabilah allati kan sama akan ngarani ing allati sabazuri mamzuri lam yakun orang apa akid Islam wa akid Islam aliyah ing atas allati fi sanatin wahidatin iku ing dalam tahun kang siji wala fi musim wahidin ora ing dalam musim kang siji nama kan balik an pasti ono apa atul qabail kuba baina sanatil rabiati ing dalam antarane tahun keempat nubuat saya kenabian ila akhir musimin temukan marang akhir musim qabla hijrati saat hijrah wala yumkin orang mungkin apa tasmiyatu sanatin ma'ayyanatin ngarani utawa nentokaken tahun ma'ayyanatin kang tertentu li artil islami kanggo nawakaken Islam ala qabilatin ma'ayyanatin ing atase qabilah kang tertentu walakin al aktsara tabin akeh iku kana ono apa ardul Islam iku bisa nanti lah asyratin dalam tahun ke-10. Jadi kanjeng Nabi itu menawarkan agama, menawarkan Islam, mendakwakan Islam kepada kabilah-kabilah penjuru Arab itu antara tahun keempat kenabian sampai akhir musim sebelum hijrah, berarti kurang lebih 6 tahun kanjeng Nabi dakwah menawarkan agama kepada kabilah-kabilah. Amma kafiyatu ardil Islam ana utawi tata carane nawakaken Islam ala hadil qabail ngasih pira-pira kabilah kaifal keprikanan ono apa rututuhum reaksi li hadil qabail ala hadal ardi ing atase ikilah nawakaken iku faqat takarahan qatil temen nutur ing kafiyah sampai iblis wa nalkhasuhuma wa nulakhisuhuma wa nulakhisuha lan ngeringkes sapa ingsun aing kafiyah bima dalam barang yali kang teko koma Banu Kalbin Banu Kalb ada teko sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saking kabilah muslim Banu Kalb
Qaulkan ujabakan lahu marang paten opo ban Abdillah pada mengajak sebagai Nabi ing banu Abdillah ilallah marang Allah wa arada lana wa akan sebagai Nabi Ali mengatas banu Abdillah nafsahu ing awake kanjeng Nabi hatta inahu sehingga saat menikah Nabi kala kulit ini ucap sebagai Nabi lahu marang banu Abdillah ya bani Abdillah hu bani Abdillah inna Allah itu ahsana teman-teman bagus sebab Allah isma'ikum yang arane mbah sira kabeh alam yakbalu maka aran diri Musa bapak Abdillah sehingga Nabi maing barak Allah akan nawakan sama kaji Nabi Ali kasih bapak Abdillah terus ya apa carane kaji Nabi menawarkan agama kepada kabilah-kabilah itu seperti apa maka diterangkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq adalah pakar sejarah, pakar sirah. Diringkas dari apa sih diterangkan Ibnu Ishaq, bagaimana cara kanjeng Nabi menawarkan agama. Pertama adalah Banu Kalbin. Kanjeng Nabi menawarkan agama kepada kabilah Banu Kalbin. Kanjeng Nabi datang kepada mereka menemui pecahan dari kabilah mereka. Jadi Banu Kalbin itu kabilah besar, wani jurune Banu Kalbin itu ono kabilah-kabilah kecil, Batnun itu adalah kabilah kecil. Di antara kabilah kecil dari kabilah Banu Kalbin itu orang jenenge Banu Abdillah. Kanjeng Nabi menemui kabilah Banu Abdillah kemudian menawarkan kepada mereka Islam. Sampai kanjeng Nabi itu mengambil hati mereka, kanjeng Nabi merayu mereka dengan mengatakan bahwa wahai Bani Abdillah, Allah telah uh, telah bagusno. Gusti Allah itu loh bagusno jenenge mbah sampeyan. Soalnya cuma Abdullah. Soalnya umumnya orang jahiliyah pada waktu itu jenenge itu nek kapan diwali Abdul itu biasa jeneng kemusyrikan. Misalnya Abdul Uzza, kayak Abdul Jahal itu tidak salah Abdul Uzza. Pokoknya jeneng-jeneng sing mengisyaratkan kemusyrikan. Jenenge wong-wong biyen iku Abdul Uzza, Abdul Lata dan sebagainya. Nah, tetapi iki jenenge mbah iku Abdullah, maka dielem karo kanjeng Nabi. Insya Allah iku wis bagus sih jenenge mbahmu dijenengi Abdullah. Jadi kanjeng Nabi mengambil hati. Tetapi mereka kemudian kanjeng Nabi menawarkan Islam, tetapi sayang mereka menolak tawaran ini. Banu Hanifah, kita kenal Banu Hanifah atau Tekoi. Sama kanjeng Nabi Banu Hanifah di mana silin dalam piro-piro tempat tinggal di Banu Hanifah pada umum ngajak sama kanjeng Nabi Banu Hanifah ilallah marang Allah. Wa aradalana wa akan sama kanjeng Nabi Ali mengatasi Banu Hanifah sing awal kanjeng Nabi palam yang bermuka ono coba hati suci minal Arab bisa Arab akbah iku akbah luwe elek ali ingat si kanjeng Nabi Bani Rodan reaksi ini minhum saking Arab minhum saking iku Banu Hanifah. Kemudian Banu Hanifah ketika kanjeng Nabi ditawarkan kepada mereka Islam, tapi mereka mereaksi dengan reaksi yang sangat sangat buruk. Wa adalah teko sebagai Nabi la Bani Amir bin Sa'sa'ata fata umum ngajak sebagai Nabi Bani Amir ilallah marang Allah wa aradana wa akan sebagai Nabi alihi Bani Amir ingat si Bani Amir nafsul awai kanjeng Nabi baqala mengucap sapa Bayharatu ibnu Firasin rajulun yang lanang minum saking Bani Amir wallahi demi Allah law anni lamun saat min ingsun iku akhadtu ngalap sapa ingsun hadal fata ikhlas pemuda di Quraisy dan Quraisy la akal tu iktini man an sapa ingsun bi kelawan hadal fata ala Arab ing Arab ing bangsa Arab maqala tu beli ucap sapa Fahira araita ana ningali sira araita kan akhbirni cerita nono sira ing ingsun
kabarana sira ingsun inna lam utawi ingsun utawi kita iku bayaknakan bayat sama kita ing sira ala amrika ngasih perkara sira suma ajaraka tumuli munculaken ing sira menangaken ing sira sapa Allah Gusti Allah halaman ing atase wong khalafaka kan ulayani sapa man ing sira ayat Tuhan ta'ala kulane tulis kita apala amru kekuasaan dibandingkan saking sawise sira Qala dawu sapa kanjeng Allah amru utai kekuasaan ilallah iku marang Allah ya dauhu nyelakin sapa Gusti Allah ing amal haitsu yasha sekiranya kansa sapa Gusti Allah apa alam kamu ucap sapa bahira lahu marang kanjeng Nabi apa tuftafu ana to mongko dadi sasaran apa nuhuruna piro-piro huru kita lil arabi kan wong Arab tunaka belo sira Fida araka mengkona likani menangakan kisah Allah Allah Insya Allah karena mengkona bala amru kekuasaan itu ilina ketuhian kita la hajata orang hajat di kemaujudan ketika kita di Amerika kelan urusan sirah apa mengkona la sopo bani abid abid ngasih ke Nabi walamma rajat yang cerita tentang bagaimana kanjeng Nabi menawarkan Islam nanguni Banu Amir Ibnu Sa'sa'ah. Kanjeng Nabi datang kepada mereka, kemudian mengajak mereka masuk Islam, menawarkan kepada mereka diri kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu menawarkan Islam, kemudian menawarkan dirinya itu, maksudnya kanjeng Nabi menawarkan mereka itu nulungi kanjeng Nabi. Menawarkan dirinya, wa'aradan besahu, menawarkan dirinya, maksudnya menawarkan dirinya supaya ditolong oleh mereka. Mereka itu bergabung dengan Nabi, menolong Nabi, melindungi Nabi, membela Nabi. Itu maksudnya wa'aradan besahu. Jadi menawarkan kepada kabilah itu, menawarkan Islam, dan sekaligus meminta mereka itu menjadi pembela kanjeng Nabi. Kemudian ketika kanjeng Nabi menawarkan Islam kepada kabilah Banu Amir, maka berkatalah seorang dari mereka jenenge Bahirah yang mengatakan demi Allah, nek aku mengambil pemuda iki, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad ini. Demi Allah, kalau aku ambil pemuda Quraisy ini, kalau aku ambil pemuda Quraisy ini, ala akal tu bil Arab, maka maksudnya aku akan menguasai bangsa Arab. Jadi Bakhiro iki punya keyakinan, punya firasat bahwa kanjeng Nabi itu akan meraih kemenangan. Ya, kanjeng Nabi itu akan menaklukkan bangsa Arab. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kabilah-kabilah sing ditawari kanjeng Nabi masuk Islam itu, kalau nak uang sing duwe firasat bahwa kanjeng Nabi akan menaklukkan bangsa Arab. Tetapi Bakhiro iki berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu kelak akan menguasai bangsa Arab. Maka dia mengatakan kalau aku ambil pemuda Quraisy iki, bakal tu bil Arab, maksudnya aku akan menguasai bangsa Arab. Maka Bakhiro itu berkata kepada Nabi, katakan kepadaku, beritahukan kepadaku, kalau kami Banu Amir ini baiat kepadamu, kemudian Allah memberikan kemenangan kepadamu, memunculkan kamu, memberikan kemenangan kepadamu, bangsa Arab tunduk kepadamu, orang-orang yang menselisih kamu, musuh-musuhmu, kafir itu tunduk kepadamu, apakah setelah kamu kekuasaan itu akan pindah kepada kami? Jadi ini motifku kekuasaan. Sampean wis kaono, apakah kemudian kepemimpinan itu jatuh kepada kami? Jika Allah telah memberikan sampean kemenangan, sampean tentu menjadi penguasa. Setelah sampean menjadi penguasa, apakah kekuasaan itu jatuh kepada kami, Banu Amir? Maka kanjeng Nabi jawab,
Al-amru ilallah, kekuasaan itu kembali kepada Allah. Yadhu haitsu yasha, Allah akan meletakkan kekuasaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka Bakhir itu mau kemudian ngomong la hajata lana bi amrik. Wah, ngono awake kabeh itu ambek urusan sampean iki. Jadi memang motifnya adalah kekuasaan. Mengharap nek kanjeng Nabi wis kaono kekuasaan itu jatuh ke tangan mereka, tapi jadi kanjeng Nabi yoga ya kembali kepada Allah. Maka kemudian mereka kecewa dan wis apa walihi ketika gak gelem ilmu Islam. Walamma raja'at nalika balik sopan Mu'amirin, Banu Amir tahaddatsu mongko bicara sopan Mu'amir ila syekhin, cerita sopan Mu'amir ila syekhin marang wong tuwa. Lahum kete Banu Amir lam yuwafi kang ora nuhoni sapa Syekh Al-Musim ing musim iki birisini krana tuwae umure Syekh. Maqalu lan ngucap sapa Banu Amir lahu marang Syekh ja'ana tepak kita sapa fatan pemuda min Quraisy sing Quraisy min Bani Abdul Muttalib sing Bani Abdul Muttalib. Ya semuanya sapa fata nusa di fata iku nabi yaitu kang ngajak sapa fata ing kita ila an namna'ahu orang yento belo sapa kita ing fata wa nakumulan ngatek sapa kita mau satani fata wa nakhruju lan metu sapa kita bi kalam fata ila biladina maran dan kono kita wada amangkon nyalakan sapa syekh wa ikum yate ing tanur syekh ala rasihi yang atase sirai syekh maqala tu mengucap sapa syariah bani amir bukan amir wa Allah bin wala lan onto ikuti perkara mitala utawi kehancuran hal liduna baha ono to ikuti pun teluruni perkara matlabit utawi kang dolek utawi dolei walladzi tamidat nafsu fulanin kamu utawi jiwa fulan yaitu ingkang kekuasaan alladzi mata wala orang ucap ing perkara sapa Ismailiyun keturunan Ismail waktu babar bisa wa innaha lan satu menik perkara iku hak lah hakun itu hak ina mangko iku ing dalem endi ra'yukum dari penemu sira kabeh karena gak ono apa ra'yukum iku angkum saking sira kabeh iku mangkan ceritanya ketika kanjeng Nabi menawarkan agama kepada Banu Amir itu ketika Banu Amir kumang haji lagi pada waktu musim haji. Intinya setelah mereka menolak kanjeng Nabi kumang karena mereka mengharapkan kekuasaan, ternyata kekuasaan tidak jatuh kepada mereka, kembali kepada Allah. Mereka menolak, kemudian setelah haji mereka balik mengampungi. Setelah balik dari kampungnya, mereka menemui Syekh seorang tokoh, ya, tokoh mereka sing tua, krono saking tua sehingga gak melok haji. Banu Amir memang cerita tentang kanjeng Nabi. Dia ceritakan ono seorang pemuda dari bangsa Quraisy dari keturunan Abdul Muttalib. Dia mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi. Dia mengajak kami supaya kami masuk Islam dan kami menjadi pembelanya. Wanakum mahu dan kami berdiri bersamanya. Wanakhruj bila biladina dan kami membawanya turut serta ke negara kami. Jadi bagaimana itu? Kanjeng Nabi menawarkan Islam kepada kabilah dan menawarkan dirinya kepada kabilah itu. Kanjeng Nabi menawarkan kepada mereka masuk Islam bukan hanya masuk Islam, tapi juga melindungi kanjeng Nabi untuk menjalankan dakwahnya. Melindungi kanjeng Nabi untuk menjalankan dakwahnya dan kanjeng Nabi itu menjadi tempat untuk ngalih teko Mekah sebenarnya. Karena mau orang Bani Amir itu mau cerita dengan ditokoi bahwa pemuda itu
mengajak kami supaya kami membawanya ke negara kami. Jadi kanjeng Nabi di kaum metu nangoni negara Bani Amir ku mau, tetapi mereka menolak. Maka wong tua iku mang ketika mendengar cerita wong dari Bani Amir iku mang kewetun bahwa Syekh yadai ala ra'sihi, wong tua iku mang kewetun tangani ditelek dukure sirah. Ya kaya wong ketun ini kalau mau ketun biasa ikan spontan nasi dikecoki. Nah kaya ngono spontan ketun kojaan das. Benar dia mengatakan wahallaha min talafin hal lidulabuha min matlabin. Ini adalah kata-kata yang diungkapkan orang Arab untuk betuli sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang ujul. Ini kan hal lidunabaha min matlabin. Dunabah itu maksudnya ekor burung. Burung nek Islam pasti kalau apa tak ekor iso dicekel, ya gak iso muncul, gak iso dicekel ekor. Maksudnya ini orang tua ini mengungkapkan ke kegetunan, ya. Mengungkapkan rasa sangat menyesal lah pokok wong itu mah kok gak nerimo kan Nabi ku lapo. Dia mengatakan mata qala Ismailiyun qattu, apa yang diucapkan oleh pemuda itu maksud oleh Nabi yang tidak wakil yang diucapkan kepada mereka itu tidak pernah diucapkan oleh keturunan Ismail sama sekali, dan itu adalah wa inna la haqqun, dan itu adalah hak. Jadi intinya wong tua itu mau ngerti bahwa Nabi Muhammad itu hak, maka ketika wong-wong itu maka nerima, wong itu mah ketun. Faina ra'yukum kana ankum, maksudnya di mana kecerdasan kalian? Kok kalian terima, di mana kecerdasan kalian itu, di mana akal kalian itu, di mana? Al mu'minuna utai bila mu'min khaira ahli Makkah tasakiyani penduduk Makkah wa kama orang dalam kaya alina wa antar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam alal qabaili ngati bila qabila wal mututila bila utusan aradamu nawakan sebagai jinabi alal afrad dengan sepiro-piro individu wal asnasi nanti sepiro-piro individu wa hasalan hasil di sakit sebagian afrad wal asnas apa rututun piro-piro reaksi salihatun kang api wa amalan iman di kelawan kanjeng Nabi sama ita curi jalin piro-piro sampai ita curi jalin piro-piro bilangani piro-piro lanang pada hadal mausimi sawi ikilah musim bin khalilin kelan siti wahaka ala posiro nubdatan eng sak cuplik minhum saking rijal. Kemudian menerangkan orang-orang yang iman kepada Nabi selain penduduk Mekah, orang-orang individu perorangan sing iman kepada Nabi selain penduduk Mekah. Sopoai Suwaid ibn Samiti, Suwaid ibn Samit karena orang sebab Suwaid itu syair, tapi bahkan cerdas mensukani Yatrib bahasa penduduk Yatrib. Yatrib itu sebutan bagi kota Madinah zaman biyen. Usabihi kang ngarani ing ing Suwaid sapa kaum Suwaid al-Kamila ing aran al-Kamil. Li jaladihi korona kekuatan wa kuwati Suwaid wa sya'rihi wa syi'ri lan syi'ri Suwaid wa syarafihi lan kemuliaan Suwaid bangsa bilan Suwaid. Jatuhkan sebuah Suwaid maka ting maka hajan hali haji yaum awi au mu'tamiran atau umrah pada au mengajak ing Suwaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Islam faqala mengucap sapa Suwaid la'ala alladhi menawa perkara maka akan tetap apa alladhi sedani sira iku mitul alladhi sepadani perkara maikan sedani ingsun faqala mengkoda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau apa iku alladhi perkara maka akan tetap apa alladhi sedani sira qala mengucap sapa Suwaid hikmatul Luqman ya hikmah Luqman. Qala kau sebagai Nabi a'ridha aliyah, a'ridha nawakno sira mlirikno sira ndutunno sira ha ing hikmah li ing ingsun fa'arada mengko
mongko ngetinggalaken memperlihatkan sapa Suwaid ing hikmah faqala mongko dawuh marang Suwaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dzal kalama satemene kelamongan hasan niku bagus, walladzi utawi walladzi utawi perkara maikan sedang sembah afdal itu min hadza saking iki Quran ya Quran zalahu kanurna kening Quran sallallahu taala bi sallallahu alaihi wasallam wa ta'al Quran iku tabitu tuwa nurulan cahaya padahal mengkomoco sebagai nabi hari ngata sesuai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran maka ulang ngajak sebagai nabi making suwait ila Islam al Islam Aslama mengko amal ke Islam sapa suwait wa qala lan ucap sapa suwait indah ada saat ini iku kula qaulun iku ucapan bagus kalau mau katima mengko analikan itu mengko sapa suwait al Madinah ting Madinah lam yalbath ora menung suwe sapa suwait an kutilan marang yen to den bunuh sapa suwait fi waqatin ing dalam peristiwa bainal Aus wal Khazraj ing dalam antara Aus dan Khazraj babal yaumi bu'atin ing dalam sadurunge dina bu'at wal aghlabu utawi eh, kang nglendi annahu satu menjadi suwed iku aslama mal Islam sapa suwed fi awal sanatil hadiyata asyarata ing dalam pira-pira kawitane tahun ke-11 sembilan nubuwati saing kenabian. Di antara orang sing masuk Islam selain eh, penduduk Makkah yaitu Suwaid ibnu Samit, diceritakan Suwaid ibnu Samit itu adalah penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Dia adalah seorang penyair yang cerdas. Kemudian dia dijuluki oleh kaumnya, dijuluki sebagai Al-Kamil, orang yang sempurna karena kuat dan syiiri kumang api dan nasabi mulya. Suwaid itu datang ke Mekah sebagai jamaah haji dan umroh atau umroh. Ini balik-balik tak ceritakan bahwa durunge Allah mensyariatkan haji kepada umat Islam, ya wis ono haji, ya haji ala-ala wong jahiliyah yang bisa ceritakan. Lah Suwaid iki nang Mekah itu datang sebagai wong haji atau wong umroh, kemudian ketemu kanjeng Nabi, terus Suwaid itu ijak kanjeng Nabi masuk Islam, ditawarkan kepadanya Islam. Terus Suwaid berkata kepada Nabi, la'allal ladzi ma'aka mithlul ladzi ma'i. Suwaid berkata kepada Nabi, mungkin apa yang ada pada kami itu sama seperti yang ada pada saya. Jadi, apa yang mau kebaikan sing dibawa Nabi itu loh, sama dengan yang ada pada saya. Jadi kan Nabi apa itu? Amal ladzi ma'ak apa sing ngambil awakmu apa yang kamu bawa itu apa? Kemudian Suwaid mengatakan hikmatul Luqman bersama aku adalah hikmah. Jadi tentang ajaran. Jadi Suwaid mungkin ajaran sing nang sampean iku podo kalau ajaran senang aku. Nah, Nabi takon apa ajaran senang awakmu? Jadi di Suwaid hikmatul Luqman adalah hikmah Luqman. Jadi Luqman Al-Hakim itu kan ceritani wis melegenda hikmah Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu banyak pitutur-pitutur dari Luqman Al-Hakim. Bahkan kalau bisa Allah sampai diceritakan namanya Al-Quran, pitutur-pitutur Hakim namanya anak iku ya bunayya la tusyrik billah wa idh qala ibnu libnihi ya wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim dan seterusnya. Maka Suhaib mengatakan bersamaku ada hikmah Luqman, ajaran Luqman Al-Hakim. Terus Nabi Dawud Iqrid aliyah, saya tuntun aku apa sih ajaran Luqman Al-Hakim. Dan Suhaib itu menerangkan dengan Nabi tentang hikmah-hikmah Luqman, ajaran-ajaran Luqman Al-Hakim. Terus kanjeng Nabi tahu inna hadzal kalam hasanun, iya iki api ya. Jadi ngono berdakwah kok teori. Apa sih gak cocok terus dicamplak ngono yo.
Oh api iku. Inna hadzal kalam hasan yo api. Waladhi mai afdal min hadza, tapi aku tulis melalui api timbang iki yaiku Quran sing diturunkan Allah nangoni aku. Dan Al-Quran itu adalah huda wa nur. Al-Quran itu adalah petunjuk dan Al-Quran itu adalah cahaya. Maka kemudian kanjeng Nabi membacakan Al-Quran kepada Suwaid iku mau. Nabi maca Quran Arabi Suwaid. Kemudian kanjeng Nabi mengajak Suwaid untuk masuk Islam. Fa aslama, ke seketika itu Suwaid mlebu Islam. Nok ngarsani kanjeng Nabi dan dia mengatakan inna hadzal qaul hasanun, ucapan ini sangat baik. Ya Al-Quran. Ketika Suwaid pulang dari Mekah menuju tempat tinggal yaitu Madinah, tidak lama kemudian Suwaid terbunuh dalam satu peristiwa peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj qabla yaumi Bu'ats, sebelum perang Bu'ats. Jadi nang Madinah itu didiami dua suku besar, arani Khosroj sampai Aus. Iku terlibat peperangan iku atusan tahun turun temurun. Turun temurun. Lah wong Yahudi sing nang Madinah iku ana suku, ana Bani Nadir, ana Bani Quraidah, ana Bani Qainuqa, iku adalah suku-suku Yahudi, dan Yahudi iku ngeblok ana sing poloan ambek Aus, ana sing poloan ambek Khazraj. Sehingga ketika Aus ambek Khazraj itu perang, otomatis orang Yahudi itu terlibat perang karena masing-masing suku Yahudi itu ngeblok kono, ngeblok ini, orang sing ngeblok Aus, orang sing ngeblok Khazraj. Sehingga ketika terjadi pertempuran antara Aus dan Khazraj, Yahudi itu otomatis kalau bertempur. Dan pertempuran itu sangat lama. Nah, terakhir itu adalah Bu'at, qabla yaumi Bu'at. Jadi maksudnya Suwaid itu mati dalam pertempuran antara Khazraj dan Aus sebelum perang Bu'at. Nah, perang Bu'at itu perang terakhir antara suku Khazraj sampai suku Aus. Mari Bu'at itu sekarang perang mana? Soalnya wis padha mlebu Islam. Maka Gusti Allah diabadikan oleh Al-Quran, wa kuntum a'da'an fa'alla baina qulubikum. Jadi Gusti Allah itu mengingatkan suku Aus, suku Khazraj dengan datangnya kanjeng Nabi di Madinah, kemudian mereka iman kepada Nabi, suku Aus iman, suku Khazraj juga iman, maka tidak ada lagi pertempuran di antara mereka. Maka diingatkan oleh Gusti Allah bahwa itu adalah kenikmatan Allah memberikan kalian kerukunan, itu kenikmatan. Maka rukun itu adalah kenikmatan. Yang penting cewek itu adalah siksa. Terus non dia terjadi penting cewek non dia itu adalah siksa. Penting cewek nak keluarga itu dua siksa. Kerukunan adalah kenikmatan. Ya wali ani nikah rukun berarti siksa. Maka kembali lagi Suwaid itu meninggal dari Madinah dalam pertempuran yang terjadi antara Aus dan Khazraj sebelum perang Bu'ad. Ia subnu ma'adin karena Allah sebab ia tiga ulaman mujahadatan kan no sukania dari bahasa duduk ya terim Fatimah teko sopo Iyas min waftin fi waftin ing dalam utusan minal Aus dan Aus jauh teko sopo wafat ya kami sunah podon dolek sopo wafat al-Halfa yang sekutu min Quraisy saking Quraisy ala qaumi mengatasi qaumi wafat min al-Khazraj saking Khazraj. Wadhalika temen permukaan kasino diriku kubailah harbi buatin saat dunia sedikit perang buat fi awal ini sanati al-hadiyah asyara minan nubuwah saat tinggal piro-piro kawitani tahun ke-11 kenabian
Id kanat nalikane ing dalem nalikane ono apa nira ladawati api permusuhan taqaddatan iku dan urubakin fiya di dalam ya di bainal qabilah di dalam antara dua kabilah wa kana lan ono sabal au soal au ko akol lalu tidak apa ni ada dan bilangan ini minal khazraj di mal khazraj dalam ma'lima mengkona likan guru sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelawan kedatangan di wafat iku mang jauh mengkonakan sama kanjeng Nabi ing wafat fajalah sama kalau sama kanjeng Nabi ilai marang wafat maqala lan tahu sama kanjeng Nabi lahu marang wafat alam ono to ikuti sira fi khairin indah mulai api memang sing barang citum kan teko semua sira kabeh lau krono ma paulu jab sama waktu wa ma ta apa iku zakat pun ini wa api bahwa dewa sapa kanjeng Nabi ana te ingsun ku Rasulullah sallallahu jadi ngaca sapa tadi ngutus sapa Allah ingsun ila ibadi marang kau pira-pira kaula aduh ngaca sapa ingsun ing ibad ila ya butuh tempat marang yen to nyembah sapa ibad Allah Gusti Allah wala yusyrikulan orang yang kota akan sopo ibad iklan Allah syekh diwiji wa jalan nurunakan sapa Allah hari yang ngasih ingsan alkitab baik kitab tumata kara tumuli nyebut sama kanjeng Nabi lau marang wafat al-Islam Islam wa ta'ala lan maca akan sama kanjeng Nabi hari mengatasi wafat al-Quran Quran maka mengkongi ngucap sapa iya sebelum ayatin ai kaumu hukum ada te iki wallahi demi Allah iku khairul wa api mimma tinima barang citu tak kau sini kau pilih umar lahu krono فأخذ من كتمان صبا أبو الحيسري أنس بن رافع رجل يوم لنا من الوقت saking utusan hafnatan ing sakegem min turabin fatha saking lebu fatha aroma mengko barangaken sapa Abu Haisar biya kan hafnah wajah Iyas ing wajah Iyas faqala lan ngucap sapa Abu Haisar Kakna ninggalo sirang kita bala umri mongko yektine utawi umur ingsun iku dadi supaya ingsun apa cina jadi tem-tem teko sapa kita li ghairi hadza kron liyane ikilah perkara somat fasomita mongko meneng sapa iya dunia apa omongan ngatik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan sarahu lan buyaran sapa wong akil Madinah marang Madinah wa yang jauh saking tanpa yen to berhasil apa wong akeh iku mang sapa wafat iku mang fi akti halfin yang dalam angkat sekutan ma Quraisy dari Quraisy bapak dari sawise balik wafat ila Yathrib marang Yathrib lam yalbath para menungsuhi sapa Iyasun Iyas an halaka yang mati sapa Iyas wa kana ono sapa Iyas iku yuhallilu maca la ilaha illallah sapa Iyas wa kabiran maca takbir sapa Iyas wa yahmadulan maca tahmid sapa Iyas wa isabbihulan maca tasbih sapa Iyas inda mauti inalikani mati di Iyas fala yashukuna maka orang pada mamang kabe anu saat ini Iyas iku mati sapa Iyas musliman halim muslim di antara wong sing masuk Islam selain orang Mekah itu adalah Iyas ibnu Mu'ad diceritakan Iyas ibnu Mu'ad itu adalah seorang pemuda dari penduduk Yathrib Madinah. Ia sih datang ke Mekah, dari Kumang ceritanya sing itu, Kumang datang ke Mekah itu krono haji lah. Ia sih sejimani. Ia sih datang ke Mekah bersama-sama rombongan dari suku Aus bersama rombongan delegasi atau utusan suku Aus. Mereka datang ke Mekah, apa perlu nih? Perlunya adalah mencari apa sekutu kepada Quraisy. Apa sekutu ini? Polo, ya, telek polo, sekutu. Kayak itu loh. Inggris, sekutu Israel, Amerika, sekutu Israel, Eropa, sekutu Israel. Lagi yang ngono. Naga iya sih mang ambek utusan penghuni Aus iki sak rombongan morono di Mekah perlu berunding kalau Quraisy untuk menjadikan Quraisy sebagai sekutu Aus untuk apa ya untuk
perang karo Khazraj. Setelah kedatangan mereka didengarkan oleh Nabi, kemudian Nabi mendatangi mereka. Nabi duduk di hadapan mereka, kemudian Nabi berkata kepada mereka, apakah kalian tidak mau sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian inginkan? Sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kalian yang sekarang ini. Apakah kalian tidak mau sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kalian sekarang ini? Maka mereka berkata kepada Nabi, "Napa niku? Wa madzaka apa iku?" Maka Nabi mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah. Ba'athani ilal ibad, Allah mengutusku kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ad'um ila ayyabudullah, aku mengajak mereka, mengajak hamba Allah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dan diturunkan ke atasku kitab. Dan Kanjeng Nabi mulai bercerita kepada mereka tentang Islam. Kemudian Kanjeng Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran. Setelah itu, maka Iyas ibnu Mu'atiku berkata, wahai kaum, ini demi Allah lebih baik daripada tujuan kalian. Lebih baik daripada tolek polo itu maksudnya. Ini lebih baik daripada tujuan kalian. Maka ketika Iyas berkata seperti itu, maka ono seorang jenenge Abdul Haisar Anas bin Rafiq, dia mengatakan dia apa nyawuk bentuk nyawuk lemas gegem, kemudian disawurno sampai mengatakan dia sampai di wajah bentuk iku mang lemas sak jauh mang disawurno nang ngene ngarepe wajah Iyas iku mang sambil berkata, "Laknat, tinggalkan kami." Bukan kami datang bukan untuk ini. Itu tujuan awak dewe ku. Jadi ringkese Abdul Hais tadi ngamuk nang Iyas, disawuri lemah terus mengatakan bahwa tujuannya dewe ini tujuh iki. Pasal minta Iyasun, Iyas menengahi. Kemudian Rasulullah berdiri meninggalkan mereka, dan mereka wansarafu ila Madinah, mereka kembali ke Madinah tanpa hasil. Jadi ya gak hasil oleh sekutu boleh supaya menjadi sekutu mereka itu ya gak hasil, boleh nganggur. Nah, setelah mereka pulang nang Madinah iku mau, tidak lama kemudian Iyas iku meninggal. Dan diceritakan Iyas itu sebelum meninggal itu banyak membaca tahlil, membaca takbir, membaca tahmid, membaca tasbih ketika sampai mati itu loh. Iku Iyas itu zikir, maksudnya yang mau la ilaha illallah, yang mau Allah Akbar dan seterusnya. Maka ahli sejarah itu tidak ragu bahwa Iyas itu mati dalam keadaan Islam. Yes. Dari pelajaran iku iso diambil kesimpulan dan pelajaran bahwa betapa Kanjeng Nabi itu membawa agama itu dengan kesabaran. Sahabat ono wong teko Madinah mlebu Mekah diparani, ditawakno Islam. Sahabat ono kabilah maneh diparani. Ya betapa lelai kan. Malah ngojo ya. Kanjeng Nabi iku durunge dadi nabi, iku pekerjaan dagang. Sogi kan jadi. Tapi Kanjeng Nabi ketika dadi nabi, Kanjeng Nabi sekali nyambut gawe bisa. Apa ya sampean bayangno dhewe kapan nyambut gawe nek Kanjeng Nabi. Ono rombongan dagang toko Medina diparani ono musim haji. Sampean lho nek musim haji. Sak piro wong akeh sing teko. Wakil macam ya wakil dari berbagai penjuru Arab, dari bermacam-macam kabilah ikut diparani Kanjeng Nabi kabeh. Yo kapan Kanjeng Nabi nyebut kawin? Yo
ngurung gawe kanjeng Nabi oleh individu-individu itu mau perseorang-perseorangan yang diparani karo kanjeng Nabi, didakwai karo kanjeng Nabi. Betapa kanjeng Nabi ku waktu entek ben waktu. Malah no, Nabi kata kerja itu bukan karena apa-apa, ya karena waktu. Iku loh kanjeng Nabi si awal mula Islam. Nah, ketika wakil pengikuti kata balik-balik kanjeng Nabi. Yo tambah peperangan demi peperangan kanjeng Nabi itu. Utus-utusan mono, kanjeng Nabi Kak Melo, kanjeng Nabi Melo, wis tambah kan 14. Ini gak nyambut gawe, ya karena waktu ini tak. Nah, itu mau dengan ngaji siro ini sampai ngerti bahwa agama ini gak moro-moro wong ku iman kabeh. Wal Quran mudeng wong terus iman kabeh gak. Ya kaya ngene iku mak iki pas Mekah dulu, pas Medina. Ya, maka ya awak dhewe gak iso balas kanjeng Nabi. Oh, balas. Ya maca selawat sing wake iku. Nah, balas namanya kanjeng Nabi maca selawat sing gak ngaji gak ngerti ya ngerti Nabi Muhammad misalnya Allah ngerti ngono tok sampeyan gak ngaji. Sampeyan ngerti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad misalnya Allah. Ya apa Nabi Muhammad? Kowe gak ngerti ya ngaji. Nek ngaji dadi ngerti ya apa awal mulai Islam ya apa kan Nabi membawa agama ini seperti apa. Ya apa kesedihan kanjeng Nabi, ya apa kanjeng Nabi ditolak macam-macam. Jadi tambah kenal kanjeng Nabi, nah tambah kenal itu tambah senang. Tambah tambah kenal, tambah senang. Aku baca ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.